Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses yang telah kita saksikan bersama, bagaimana pembangunan sedang berlangsung saat ini. Ini adalah merupakan salah satu saham daripada saham akhirat yang telah didonasikan oleh para dermawan. Sumbangan yang diberikan oleh para muhsinin merupakan salah satu usaha mereka untuk menyiapkan kehidupan yang sangat kekal abadi. Kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal abadi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di Markas Sunnah Nusantara yang rencananya biidznillahi taala kawasan ini akan dibangun komplek yang didirikan di atasnya bangunan salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Dan setiap kita menyadari bahwa membangun rumah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu amalan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 7 amalan yang dapat mengalirkan pahala kepada seseorang hamba sedangkan dia telah berada di alam kuburnya, dia telah wafat. Akan tetapi ada pahala yang mengalir selalu kepadanya. Di antara amalan itu adalah man bana masjidan. Seseorang yang membangun masjid, yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir kepadanya setelah dia meninggal dunia dan dia telah berada di alam kuburnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita menyadari bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Kematian adalah merupakan sesuatu yang kita imani bersama, baik mukmin maupun kafir. Dan setiap kita yang telah meninggal dunia, maka terputuslah peluangnya dari beramal saleh. Dan ketika seseorang telah meninggal dunia, maka dia akan mempertanggungjawabkan amalannya, baik dan buruknya. Setiap kebaikannya akan ditimbang, setiap keburukannya akan ditimbang. Dan ketika itu seseorang yang memiliki amalan kebaikannya lebih berat dibandingkan kesalahannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Adapun mereka yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila seseorang mendapatkan ringan timbangannya dari amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Api neraka yang membakar. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kita tentu akan berangan-angan bagaimana nanti ketika ditimbang amalannya adalah kebaikannya yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah bahagianya ketika seseorang yang telah berada di alam kuburnya, akan tetapi itu tidak menutup peluang baginya untuk mendapatkan pahala yang mengalir kepadanya. Dan hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana membangun rumah Allah, membangun masjid, termasuk di antara amalan yang dapat mengalirkan pahala kepadanya sekalipun dia telah meninggal dunia.
Maka hadis ini adalah busyra, salah satu kabar gembira bagi mereka orang-orang yang mukmin. Bagaimana tidak ketika dia telah terbaring di alamul barzakh, dia telah berada di alam kuburnya, tetap itu tidak menutup peluang baginya untuk tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita hendaklah berusaha memiliki saham dan amalan yang bisa mengalirkan pahala. Siapapun yang memiliki pahala yang mengalir ketika dia telah meninggal dunia, maka dia memiliki simpanan yang sangat menguntungkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh orang-orang fuqara dari kalangan sahabat, orang-orang fakir. Mereka datang kepada Nabi SAW, mereka mengeluh. Mereka mengeluh karena mereka tidak bisa menyaingi orang-orang kaya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya. Mereka mengerjakan salat dan kami juga bisa mengerjakan salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa dan kami pun juga bisa berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Wa laysat lana al-amwal. Dan kami tidak memiliki harta seperti mereka ya Rasulullah. Lihatlah bagaimana kecemburuan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka orang-orang fakir mengeluh karena mereka tidak bisa menyaingi amal kebaikan orang-orang yang kaya, yang dengan hartanya mereka bisa mendermakan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersedekah dengan harta mereka. Mereka berhaji dengan sedekah mereka, dengan harta yang mereka keluarkan. Mereka umrah dengan harta mereka. Mereka berinfak dengan harta mereka. Dan itulah yang membuat sahabat-sahabat yang miskin merasa tertandingi amal saleh mereka oleh orang-orang kaya. Ini yang mereka keluhkan di hadapan Nabi SAW. Mereka tidak bisa berinfak. Mereka tidak bisa bersedekah. Mereka tidak bisa membelanjakan sebagaimana orang-orang kaya bisa mengeluarkan hartanya untuk kepentingan akhirat mereka. Ini yang dikeluhkan oleh mereka. Sudahkah kita mengeluhkan sebagaimana mereka para sahabat mengeluh ketika mereka tidak bisa berinfak? Pernahkah kita mengeluh ketika kita tidak bisa bersedekah sebagaimana para sahabat mereka mengeluh ketika mereka tidak bisa bersedekah dan mengeluarkan harta di jalan Allah Azza wa Jalla? Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah mengandalkan pahala yang hanya dihasilkan di masa hidup saja. Jangan hanya mengandalkan amal saleh yang pahalanya hanya di kehidupan dunia dan tidak berlangsung berkelanjutan sampai dia meninggal dunia. Akan tetapi miliki amalan, miliki sebuah amal yang pahalanya bisa mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal dunia. Dan ini harus menjadi PR kita semuanya. Ini harus menjadi usaha terakhir kita sebelum kita meninggal dunia. Dan siapapun di antara kita yang memiliki amal kebajikan dan mengalir pahalanya kepada dia sekalipun dia telah meninggal dunia, mereka lah orang-orang yang beruntung dan mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan menunggu kematian baru kita mau mengeluarkan harta dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan adanya orang-orang yang menyesal ketika mereka telah dikubur, mereka telah meninggal dunia, mereka menyesal dan mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa berusaha menggapai kebaikan di masa hidupnya. Mereka melalaikan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk menggapai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Munafiqun di ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam ayat ini, hendaklah kalian berinfak dari apa yang telah kami rezekikan, yang telah kami anugerahkan kepada kalian berupa harta sebelum datangnya kematian. Min qabli ayyati ahadakumul maut. Karena ketika seseorang telah meninggal dunia, maka Allah menyebutkan ada satu angan-angan sekiranya mereka bisa kembali ke dunia, mereka ingin bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah sekiranya Engkau berikan kepadaku waktu, umur tangguh sesaat untuk bisa kembali ke dunia sesaat saja ya Allah.
niscaya mereka akan bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ternyata ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat yang dimuliakan Allah. Ternyata angan-angan yang sudah dirasakan oleh mereka yang telah meninggal dunia. Ternyata mereka tidak berangan-angan kalau seandainya mereka kembali ke dunia mereka akan sholat, bukan itu. Kalau seandainya mereka orang yang telah meninggal dunia, mereka kembali ke dunia, ternyata angan-angan mereka bukan untuk bisa berpuasa, bukan untuk bisa berhaji, bukan untuk bisa mengerjakan amalan-amalan yang bersifat umum, tetapi yang diangan-angankan oleh mereka yang telah meninggal dunia ternyata adalah bersedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kembalikan aku ke dunia sesaat ya Allah agar aku bisa bersedekah. Subhanallah. Apa rahasianya? Kenapa orang yang telah meninggal dunia mereka ingin kalau seandainya kembali ke dunia agar bisa bersedekah? Kenapa tidak agar bisa berhaji, bukan agar bisa mengerjakan yang lain? Kata para ulama, karena orang yang telah meninggal dunia dia sudah merasakan manfaatnya sedekah. Ketika orang telah meninggal dunia, dikala itulah baru dia merasakan sedekah yang selama ini dia keluarkan, terasa manfaatnya di alam kubur. Sehingga tidak ada angan-angan orang yang telah meninggal dunia kalau seandainya mereka bisa kembali ke dunia melainkan sedekah, karena sedekah telah dirasakan manfaatnya ketika kita telah terbaring di alam kubur. Oleh karenanya, hendaklah setiap kita bersaham di dalam kehidupan dunia ini sebelum datangnya kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang selanjutnya, alamul barzakh, alam akhirat. Semoga ketika kita mau bersaham dan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan infak ini kita memiliki pahala yang mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal dunia. Oleh karenanya, jangan menunggu kematian baru kita mau bersedekah. Dikhawatirkan kita akan menyesal sebagaimana penyesalan yang Allah kabarkan di dalam ayat tadi. Bagaimana mereka menyesal sehingga mereka akan berangan-angan kalau sekiranya bisa kembali baru mereka mau bersedekah. Terlambat. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah takut untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Karena sejatinya ketika kita khawatir menginfakkan harta kita di jalan Allah, sejatinya adalah syaitan yang membisikkan ke dalam kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Sesungguhnya syaitanlah yang mengajak kalian untuk menjadi orang yang takut dengan pelit, takut kalian miskin. Ya'murukum bil fahsya. Dan syaitanlah yang mengajak kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya'idukumul faqra. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan syaitan yang menakut-nakuti kalian agar menjadi orang yang fakir. Sehingga ketika kita takut fakir, takut miskin, itulah yang memicu akhirnya kita menjadi orang yang pelit. Maka ketika kita pelit, maka kita akan sulit mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pemicunya adalah syaitan. Syaitan yang selalu membisikkan, yang merongrong jiwa dan hati kita sehingga kita takut miskin, takut fakir, akhirnya kita pelit. Makanya Nabi SAW berlindung dari sifat pelit. Nabi SAW berlindung dari sifat pelit. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan pengecut, penakut. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah yang telah kita saksikan bersama. Inilah saham akhirat yang setiap kita bisa untuk mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi ladang akhirat bagi kita semuanya dan mengalirkan pahala untuk kita. Jangan sia-siakan kesempatan kehidupan dunia yang hanya sesaat dan sebentar, karena cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkan kehidupan dunia. Jangan mengandalkan pahala yang hanya didapat dikala kita hidup di dunia saja, akan tetapi berusahalah untuk memiliki pahala yang mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kaum muslimin kepedulian kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala,
banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.